DKI Jakarta dan juga Jakarta Group Guide. Jadi seluruh guide di Jakarta ini berada di bawah beliau nih ya, gitu ya. Ini adalah perusahaan di balik penyedia sound system paslon 1, paslon 2, paslon 3. Makanya kalau tak kenal itu tak sayang, pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengenal apa sih Matoa dan apa yang bisa dikolaborasikan ke depan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh pihak Matoa bisa lebih memperjelas apa itu Matoa dan bagaimana partnership bisa dilakukan. Ya, perkenalkan, nama saya Rian, saya Ketua Umum Himarindo DPD DKI Jakarta, mewakili teman-teman dari Ikatan Manajer Artis Indonesia. Di periode yang ini baru mulai ada pembentukan struktur, mulai ada program, dan kebetulan saya di DPP itu menjadi advisernya DPP untuk secara organisasi ini. Jadi saya ngebentuk struktur bidang dan lain-lain secara program. Saya di DPP melakukan hal ini, walaupun secara fungsionalnya saya ada di DPD. Terima kasih udah diundang di sini, Ketua Eka. Terima kasih banyak. Sama buat seluruh teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk bisa kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya bagaimana dibuat oleh teman-teman MLI itu mempunyai value yang lebih. Dan kita sudah berdiri lebih kurang 17 tahun, teman-teman, 17 tahun. Ada 18 DPD di seluruh Indonesia. Dan kita itu teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang ingin berkolaborasi dengan teman-teman AELI, monggo silakan, kita terbuka. Wisata. Jadi karena profesi saya, by profession saya lebih banyak memandu. Tapi kami ada 12 divisi bahasa, anggotanya tidak sebanyak di Bali. Kalau di Jakarta tuh hanya 200 orang. Oke, kalau itu jalan. Ya jadi kami pokoknya jalan, nggak lari ya. Karena hidup ini perjalanan bukan pelarian. Kami bergerak waktu itu dengan rute-rute yang biasa di Jakarta yang biasa didatangin turis. Setelah hampir mau 10 tahun sekarang akhirnya Jakarta Guting tadi kumpulan guide, sekarang jadi PT. Misinya memberi manfaat, memberi solusi, memberi edukasi, memberi nilai tambah, dan mendapatkan berkah dari Wisdom. Kita juga mengajak teman-teman di asosiasi internal kita untuk bisa menjadi mitra. Lalu juga kita akan di tahun ini akan lebih memanfaatkan teknologi ya, untuk bisa lebih optimal lagi. Mulai yang skala kecil hingga skala yang large ya, dan maju skala besar kita ada dengan berbagai merek. Jadi kita untuk produk ini di Indonesia kita yang paling besar saat ini. Buat teman-teman yang ingin mengadakan acara, terus masih nggak tahu nih kapasitasnya berapa sih untuk audio, misalkan dengan ruangan misalkan ballroom 15x20, idealnya kita harus menggunakan kapasitas audio berapa. Itu kita akan coba berikan contoh-contoh ya, contoh-contoh gambaran acara yang sudah pernah kita lakukan. Itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya Pak Ketua. Ini buat teman-teman di Matoa, kalau untuk luar daerah itu gimana prosedur dan ininya? Jadi kayak misalnya kita mau ngadain di Jogja ya, terus nanti ini insya Allah nih Sumut dan Aceh nih untuk PON. Apa udah menang jangan keduluan kita ya yang gitu-gitu. Thank you, itu aja pokoknya. Yang jelas kita bisa coverage sampai ke terakhir sampai ke Surabaya, Lampung ya. Lampung kita mungkin akan ada Lampung di Lampung itu sekitar April sudah masuk. Nah, apakah Matoa itu memberikan servis atau jasa itu sesuai dengan alat dan SDM yang ada di Matoa, atau jika ada permintaan yang lebih berpartner dengan yang lain? Kalau kayak kru itu bisa kita cabutin sih dari freelance lah kalau memang kita membutuhkan. Namun tapi kayak tadi itu ada beberapa case
seperti Mas Romi bilang, aku maunya order dari Mato, tapi Om harus datang ya. Nah itu memang ada beberapa case yang teman-teman itu maunya kita datang. Gitu. Kalau soal alat, kita saat ini kita punya banyak banget. Dalam arti kita nggak mungkin kekurangan untuk 5-6 titik nggak mungkin. Kalau untuk event-event kayak kita mungkin standar kecilnya menurut Om seberapa sih gitu? Kayak cuma 3.000, 5.000, nah itu mungkin perbedaannya gimana? Mungkin yang 3.000, 5.000 nggak mau dilayani sama Om gitu. Atau gimana? Ada batasan-batasan minimnya nggak sih? Hitung kalkulasi di virtual, oh ketemunya sekian speaker, sekian titik. Jadi satu shop itu bisa menggunakan indoor dan outdoor, nggak perlu dua alat yang berbeda. Kalau indoor dan outdoor pasti berbeda gitu. Karena Berarti dua harga dong ya? ada dua paket dari gitu kan? Ada 2 paket yang berbeda. Konsep juga pernah sih sebenarnya Mas Krisnanto, tapi dari klien lain kita kan hanya menyediakan tempat, makanya tadi saya tanya-tanya juga nih sih Bapak, tahu bisa kolaborasi ya. Oh kita ada juga nih Rekana vendor nih kalau bisa support untuk virtual konser ya, seperti itu. Cukup begitu banyak gitu ya, pasti dengan obstacle juga, dengan permasalahan yang aneh-aneh lah gitu ya. Kami pun juga mengalami hal tersebut. Organizer juga harus sama nih pemikirannya gitu kan, kita jualnya juga tahu basic teknikalnya, jadi pada saat penyampaian ke teman-teman di support juga jadi sama.